Di balik kisah-kisah sukses pelaut Indonesia yang bekerja di kapal asing dengan gaji dolar, ada cerita suram tentang ABK migran di kapal ikan. Mereka mengalami perlakuan yang lebih pantas disebut sebagai perbudakan di zaman modern. Meski korbannya terus bertambah dari tahun ke tahun, negara seakan tutup mata akan derita mereka. Di kantor SBMI, saya berbincang dengan Sayunudin, Ketua SBMI Tegal yang juga mantan ABK kapal Cina. Kasus yang dialami 10 mantan ABK yang ia dampingi hari ini adalah bagian dari 100 lebih kasus permasalahan ABK kapal asing yang diadukan ke SBMI Tegal sejak awal 2022 ini. Pelanggaran atau ketidakjelasan kontrak, perlakuan tak manusiawi selama di kapal, penahanan gaji atau dokumen, hingga pelarungan jenazah ABK yang meninggal di laut, membuatnya menyebut apa yang dialami para ABK kapal asing sebagai perbudakan di zaman modern. Kasusnya terus berulang dan jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kenapa ini dinyatakan perbudakan? Kerja di atas kapal itu jam itu tidak bisa ditentukan. Yang banyak ya jamnya sangat panjang. Kedua, fasilitas itu kurang menjamin. Untuk perlindungan tidak ada. Saya kembali ke Semarang dengan benak penuh pertanyaan. Dengan terus bertambahnya kasus yang telah dialami oleh ABK kapal asing, apa yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melindungi mereka? Saya merasa harus mendapatkan jawaban, karena SBMI dan Greenpeace Indonesia menyebut, kawasan Pantura Barat Jawa Tengah menjadi salah satu pusat perekrutan ABK untuk kapal perikanan asing. Data yang mereka himpun menyebutkan, selama 2015 hingga 2021, ada sebanyak 45 ABK Indonesia meninggal saat bekerja di kapal ikan asing. Hampir 50%-nya atau 21 ABK diantaranya berasal dari Jawa Tengah. Setelah beberapa kali berkirim pesan permintaan wawancara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah akhirnya menggelar semacam konferensi pers bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI wilayah Jawa Tengah. Mereka memberikan sejumlah penjelasan tentang carut-marut permasalahan ABK migran, khususnya di kapal ikan. Juga tentang Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang melibatkan berbagai instansi termasuk kepolisian. Yang pasti kami sudah melakukan identifikasi bersama, penelusuran terutama di Pantura bagian barat Jawa Tengah, dan waktu itu karena ada COVID, jadi kegiatannya juga yang perusahaan mining agent pada tutup semua waktu itu. Memang awal kita sudah berencana dengan pemerintah provinsi untuk membuat terkait dengan pekerja migran ya, perlindungan pekerja migran. Inisiatif dari DPR itu masih tertunda karena masih menyelesaikan terkait dengan yang ketenagakerjaan dalam negeri. Ya, sambil nunggu itunya. PP-nya. Pertanyaan saya tak sepenuhnya terjawab. Tamrin dan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu, karena tak pernah ada data yang pasti. ABK kapal ikan asing lainnya masih menunggu perlindungan sesungguhnya dari negara. Entah hingga kapan. Dari Semarang, Girindra Wadana, iNews melaporkan.